Haleluya, kita mengucap syukur Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri sesi seminar kita, setelah melewati 2 sesi, maka kita akan masuk sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Saya mengundang kembali Bapak Pendeta Robson Samosir untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dijelaskan. Dan Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan secara langsung, boleh raise hand, angkat tangan, atau ada Slido. Oh, maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh langsung mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan. Nanti ada panitia yang akan memberikan mic kepada Bapak Ibu. Silakan. Ada dari kelompok regu A? Regu A, ini regu B. Siapa ada yang terganggu jiwanya dengan apa yang tadi kita dengarkan, siapa tahu? Ya. Atau ada yang pernah mendengarkan pertanyaan, lalu tergelitik atau terganggu dengan pertanyaan itu. Coba diingat-ingat, siapa tahu lupa ingatan. Ayo silakan. Siapa namanya Pak ya? Silakan Bapak sebutkan nama langsung dengan pertanyaan. Boleh berdiri Pak? Ya. Perkenalkan, nama saya Spriades Immanuel. Saya ingin bertanya sedikit aja Pak mengenai penjelasan tadi tentang Bapa adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa, dan juga Anak adalah Bapa. Yang jadi dari situ mungkin kita bisa lihat bahwa ya mungkin secara ini kita bisa menggambarkan bahwa sama derajat, bahasa simpelnya derajat ya, sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama. Tetapi di penjelasan berikutnya menyatakan bahwa Bapa punya ide, Anak adalah eksekutor, Roh Kudus adalah aplikator. Dari sini mungkin kita bisa secara logika mungkin kita akan bisa bolak-balik bahwa Anak ternyata bukan Bapa. Roh Kudus ternyata bukan Anak. Dan Roh Kudus bukan Bapa. Ini yang maksudnya sedikit mengganggu pikiran saya juga Pak. Untuk mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Karena kita tahu bahwa Anak adalah Maha Tahu, Maha Hadir. Roh Kudus juga Maha Tahu, Maha Hadir. Karena ini adalah esensi mereka sebagai Allah. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini Pak, supaya mungkin saya dan juga para hadirin ini bisa lebih memahami bagaimana menanggapi ini. Karena kalau di luar sana kalau kita lihat-lihat orang, berarti Roh Kudus bukan Bapa dong. Bapa bukan Roh Kudus dong. Berarti Bapa tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan Anak. Anak tidak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Kalau kita definisinya derajatnya sama ya Pak. Ya, oke. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Angkat lagi ini. Oke, ini saya ulangi lagi dan saya tambah penjelasannya ya, lebih panjang. Oke, terima kasih Pak Mario. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan.
Kalau tadi siapa namanya Pak Immanuel, ya. Kalau Pak Immanuel bicara apakah jadi beda derajatnya hanya karena beda-beda fungsinya. Ini kalau tadi saya jelaskan Yesus yang eksekutor, Roh Kudus yang aplikator, ini semua karena dengan kita melihat isi Alkitab secara utuh. Bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai yang diutus oleh Bapa. Ide keselamatan itu datang dari Bapa. Lalu yang eksekusi siapa? Yesus. Yang mati pada akhirnya siapa? Bapa atau Roh Kudus? Atau Yesus? Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa yang mati itu Bapa. Tapi Yesus. Dalam teologi Yahudi juga tidak ada Bapa mati. Ya, itu jelas sekali. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kan ada perbedaan, ada persamaan. Bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari ketiga pribadi ini dengan kita melihat fungsi-fungsinya yang secara khusus. Secara khusus, tapi perbedaan fungsi ini bukan dalam rangka untuk membedakan hakikatnya atau kesetaraannya. Jadi nggak jadi berubah kesetaraannya hanya karena ada perbedaan fungsinya. Fungsi dengan esensi kedua hal yang berbeda. Kita ya tetap setara dengan Pak Presiden Prabowo karena kita sama-sama manusia, tetap setara atau sehakikat. Tapi dalam hal fungsi bagaimanapun Pak Prabowo lebih tinggi daripada kita. Bahkan kalau kita lihat tadi kan terkesan kayaknya Bapak lebih tinggi. Memang iya karena Bapak yang mengutus. Tapi dalam hal fungsi. Coba 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ya, oke. Coba sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu ya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah siapa? Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah ini saya buka dikit untuk pertemuan seminar yang selanjutnya. Ayat ini menegaskan seakan-akan memang Yesus lebih rendah daripada Bapa. Karena kepala Yesus adalah Bapa. Nah kalau dipahami dalam penafsiran atau pandangan yang seperti itu keliru. Kenapa? Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Tapi dalam hal apa itu fungsi? Dalam konteks kekristenan yang disebut dengan imam adalah suami kepala. Tapi dalam pengertian apa? Fungsi. Tapi kalau dalam pengertian hakikat suami dan istri setara, sederajat. Tapi karena memang dalam hal fungsi bapak suami adalah imam, maka suami lebih besar. Tapi tidak dalam pengertian hakikat, dalam pengertian fungsi. Gitu Pak ya? Ya, oke, mantap. Jelas Pak Immanuel? Oh silakan. Banyak juga boleh Pak. Cuma ini mohon maaf karena gak ada yang bertanya biar saya aja bertanya. Jadi ini secara fungsi ya Pak ya, kita bicara mengenai secara fungsi. Dan juga mungkin penjelasan teologi yang mengatakan bahwa Bapa di atas segitiga ya Pak ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bisa dikatakan salah ya Pak ya. Nanti aja. Jadi yang sering kita temui itu di luar sana, ada yang menjelaskan, ada juga pendeta-pendeta yang menjelaskan bahwa Bapa paling atas, Anak di bagian bawah, dan Roh Kudus itu di sebelahnya dengan Yesus. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa derajat Bapa itu lebih tinggi dari Putra. Dan derajatnya Bapa itu lebih tinggi daripada Roh Kudus. Ya, kalau menurut penjelasan dari Pak Pendeta, seperti apa? Terima kasih. Oke. Ketika para pakar menggunakan analogi segitiga, saya mau kasih tahu dulu ya, bahwa ini lo pertama-tama, orang bisa menggunakan analogi tidak jadi salah, tapi harus sangat berhati-hati. Maksudnya begini, jangan sampai mengaburkan esensi Tritunggal hanya karena supaya mudah diterima. Ya, bukan tidak boleh. Jadi, ya kita bisa menggunakan metafora yang manapun. Silakan. Tapi yang namanya metafora tidak akan pernah bisa menggambarkan realita.
Ya, itu hanya berupaya untuk memiripkan, mendekati, tapi bukan dalam pengertian yang sesungguhnya atau yang asli. Nah, kita pahami dulu esensi dari analogi ini apa. Ya, Bapa ditempatkan di atas dalam pengertian fungsi juga, bukan dalam pengertian hakikat atau esensi. Ya, Bapa yang tadi adalah sang ide yang memunculkan ide karya keselamatan itu. Yesus ya sebagai yang mengeksekusi, Roh Kudus yang mengaplikasi karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lalu esensi utama dari analogi ini adalah begini. Bapa tidak sama dengan Yesus, tidak sama dengan Yesus atau putra. Artinya Bapa dan putra itu adalah pribadi yang berbeda. Dan Bapa tidak sama dengan Roh Kudus. Pribadi yang berbeda. Begitu juga dengan Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Yesus adalah Allah. Jadi tidak sama dengan. Bapa bukan putra, putra bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu maksud dari analogi ini, Pak. Gitu ya. Oke, ada lagi Pak, mumpung gak ada yang bertanya. Terima kasih Pak Immanuel. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak, boleh sebutkan namanya dan langsung pertanyaannya. Silakan berdiri Pak. Iya, saya Pendeta Gultom dari Bekasi. Ya, jadi tadi Bapak pembicara tadi sudah mempresentasikan materi bagi saya ya luar biasa karena menambah wawasan pemahaman saya tentang Trinitas. Meskipun di luaran sana dan ini menjadi perdebatan memang sampai hari ini tidak pernah tuntas. Ya bahkan di antara para sarjana teologi pun artinya tadi Bapak tadi mengatakan untuk menggambarkan, menganalogikan tentang Trinitas ini, bahkan orang-orang Kristen sendiri pun banyak juga terjebak, ya, banyak juga mereka tidak memahami, ya, tentang Trinitas ini. Artinya kalau di medsos, bahkan para apologet juga sering memberikan gambaran, walaupun kadang tidak memuaskan tentang tadi Bapak tadi bilang menganalogikan tentang Trinitas ini seperti matahari. Bahkan tentang pribadi kita, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi para apologet juga menyatakan ini. Tapi ketika tadi Bapak menyampaikan kepada kita seperti yang Bapak tadi bilang bahwa untuk memahami Alkitab ini memang kita harus memakai kacamata Alkitab. Artinya firmanlah sesungguhnya yang harus menjawab firman. Alkitab harus menjawab, Alkitablah yang menjawab Alkitab. Jadi saya setuju itu dengan Bapak tadi mengatakan tentang Yesus sesudah dibaptis. Ada suara dari langit dan ada hinggap roh burung merpati. Ya, itu lebih mengena menurut saya. Walaupun memang artinya untuk mempermudah pemahaman orang sebenarnya tentang Trinitas ini. Karena ketika ada sebagian memahami, bahkan orang-orang Kristen memahami tentang Trinitas itu adalah keberapaan. Ini yang membuat banyak orang keliru. Artinya dianggap bahwa pribadi ini seperti sosok. Ada anggapan sebagian orang Kristen, kita tidak bisa menafikan itu. Dianggap bahwa Yesus adalah pribadi, artinya sosok seperti kita. Padahal dia sehakikat kan, seperti tadi Bapak tadi sudah menyampaikan. Jadi mungkin supaya ini lebih dipertegas lagi Pak. Ya, artinya bahwa dari Bapak tadi sudah menyatakan sesungguhnya Alkitablah sebenarnya harus menjawab Alkitab. Karena kalau tidak memang ini menjadi liar perdebatan ini kan. Jadi saya lebih tertarik dengan Bapak tadi bilang tentang suara dari langit itu ya ketika Yesus dibaptis. Jadi kalau dari saya mungkin apa ini pernyataan saya ini pertanyaan saya nggak tahu. Jadi
Hanya mempertegas saja Pak. Ya, Oke. karena banyak juga orang-orang Iya. Kristen memang disesatkan tentang Trinitas ini. Membingungkan bagi orang-orang Kristen. Dan memang kami hamba-hamba Tuhan pun, saya tidak mengatakan kesalahan. Mungkin tidak pernah terlalu jauh untuk menjelaskan tentang Trinitas ini. Mungkin ada sebagian juga hamba-hamba Tuhan mungkin kurang pemahaman tentang Trinitas itu. Ya, kalau saya pernah menjelaskan ke beberapa orang Trinitas ini tentang matahari, jiwa, tapi kan Bapak tadi bilang agak kurang mengena. Tapi lebih pas sebenarnya seperti yang Bapak bilang tadi itu tentang Yesus dibaptis itu. Ya, mungkin penyampaian saya Pak. Wah, ini yang Amang sampaikan ini sebenarnya kesimpulan dari semua seminar tadi. Luar biasa ya, bisa Amang ini mensummary semuanya dengan begitu baiknya, luar biasa Amang. Jadi ini lebih kepada sebuah pernyataan ya, atau pandangan, dan memang nggak bisa dipungkiri. Ini adalah doktrin inti dan sukar, karena sukar harus digemakan terus menerus. Dan karena sukar, pendeta harus mumpuni, pendeta harus belajar. Pendeta memang nggak bisa enggak, karena inti keyakinan kita tentang Tritunggal. Harus belajar kalau bisa bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Kalau enggak ya tinggal beli banyak buku, karena banyak buku menjelaskan tentang Tritunggal. Nah, masalahnya pendeta mau enggak gitu loh, sampai berkorban beli buku, bagi waktunya. Ya harus maulah, kalau enggak usah jadi pendeta. Gitu loh. Iya, ini as simple as that. Dan yang kedua, tadi menarik. Karena di luar sana itu banyak perdebatan. Tadi saya mau singgung bahas Roh Kudus, saya lupa. Yang saya bilang tadi bahwa mereka bilang Parakletos itu bukan Roh Kudus, tapi Mr. M. Ini ada lagi yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada saya jelaskan. Hah? Oke. Semangat kali Bapak Ibu ya. Aduh. Oke, ini minta Jelly untuk membuka ayat-ayat ini ya. Begini. Ini kan hak jawab kita. Kita berhak untuk menjawab serangan. Ketika diserang, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan iman kita? Nah, kita tunjukkan bahwa cara mereka memahami ayat kita, Alkitab kita itu salah total. Ya, dengan 4 alasan. Dan 4 alasan ini cukup sekali untuk benar-benar merobohkan argumentasi mereka yang salah memahami kita. Nah, yang pertama begini. Bahwa Parakletos itu udah pasti Roh Kudus, nggak mungkin tidak Roh Kudus. Dengan kita melihat keutuhan konteks dan keutuhan isi Alkitab. Nggak boleh hanya sekedar mencomot ayat lalu membenarkan premis kita. Apalagi kalau orang sudah punya premis terlebih dahulu. Ya, Yesus bukan Tuhan, atau dalam konteks ini Parakletos bukan Roh Kudus. Lalu ya udah, dia paksakan ayat itu ke premisnya dia. Susah. Kalau kayak gini udah susah. Dia nggak mungkin bisa menemukan kebenaran karena tujuannya adalah menemukan kesalahan. Iya, yang ada pada akhirnya marsamuretan, ya, penyimpangan, ya, nggak jelas kalau begini jadinya. Nah, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, Roh penolong, Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Dikatakan bahwa ia akan memuliakan siapa? Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kata memuliakan itu harus dipahami berdasarkan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu intinya tentang apa? Yesus adalah Allah, Yesus itu adalah juru selamat, dan kalau kita mau selamat, kita harus percaya kepada Yesus. Nah, tujuan Roh Kudus memuliakan aku dalam pengertian membawa setiap orang untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah dan juru selamat. Dan kalau mau selamat, datang kepada Yesus. Nah, kalau mau dipahami Roh Kudus itu adalah Mr. M, emang Mr. M mengaku Yesus Allah? Halo? Nah, tidak dong. Kalau begitu kemungkinannya cuma 2. 1, harus mengakui Yesus Allah. Yang kedua, jangan paksakan ayat ini. Dengan mengatakan Parakletos adalah Mr. M. Nah, yang kedua. Yang kedua, Yohanes pasal, saya lihat contekan dulu.
Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-26. Yo, ini. Oke, coba nih perhatikan baik-baik ayat ini ya. Perhatikan ya. Coba kita tantang mereka. Sederhana. Kan lagi rame kemarin Zakir naik kan. Karena ada anak muda kan bertanya. Kalau benar Parakletos itu adalah Mr. M, mana manuskripnya? Ini saya mau kasih tahu, bukan bermaksud untuk merendahkan orang. Zakir Naik itu nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Nggak tahu apa-apa tentang doktrin. Dia hanyalah orang yang jago menghafal banyak ayat. Dia hanya menyebutkannya tanpa melihat konteksnya. Lalu dia sudah punya premis. Lagi-lagi orang yang seperti ini nggak mungkin menemukan kebenaran. Nah kalau dia mau fair, ayo sama-sama. Kamu pakai ayat mana? Ayo tempatkan ayat itu pada konteksnya ya. Jangan lari. Nah coba kita perhatikan sama-sama. Yuk. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Yang mengutus siapa? Yang mengutus siapa? Nah coba perhatikan baik-baik. Ulangi. Ini. Aduh. Coba pelan-pelan ya. Meskipun belum makan kita sama-sama belum makan kita ini. Ya. Yuk. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari siapa? Bapa datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayolah coba kita ikut alur berpikirnya Zakir Naik. Oke ya. Kita ikut. Parakletos adalah Mr. M. Oke. Tapi kan dia punya keyakinan seperti ini bahwa setiap rasul, setiap nabi diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah. Konsekuensinya kalau kita melihat ini, ayat ini, dikatakan bahwa penghibur itu diutus oleh siapa? Yesus. Berarti Yesus siapa? Harus Allah. Kok Bapak jadinya? Allah. Berarti Yesus adalah, karena yang mengutus roh kebenaran ini siapa? Yesus. Bisa nangkap nggak kira-kira? Nah, jadi kalau kita mau fair-fairan, ayo dong jujur. Jangan hanya menghafal ayat-ayat lalu menyerang dengan sesuka-sukanya. Terus yang memalukannya, mereka sering menghina Alkitab kita dengan mengatakan, misalnya, Kidung Agung kitab pornografi. Tapi nggak taunya salah satu kitab yang mereka kutip untuk membuktikan keberadaan Muhammad itu dari kitab yang dianggap pornografi. Kan kocak. Ini kan aneh. Ini lagi-lagi ya, ini adalah hak jawab kita untuk serangan dan tuduhan Zakir Naik. Kita punya hak untuk menjawab. Karena banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya, yang apalagi ya, jadi korban, yang setengah pengetahuannya. Yang ke gereja sekali setahun. Nah, udah ke gereja sekali setahun. Nah, tiba-tiba dengar yang seperti ini, murtad, lalu dibilang begini, kekristenan itu gak pernah bisa dipertanggungjawabkan logika dengan logika. Kamu aja setahun sekali ke gereja, gimana cok? Bibirmu cepat kali menjawab, gak bisa bertanggungjawabkan. Babami. Iya loh. Kan gak sedikit orang yang mualaf itu. Ya kan ketika dia menyerang kekristenan, membabi buta. Ya, salah satunya Donditan. Itu sama itu. Gak tahu apa-apa, asli gak tahu apa-apa. Itu banyak kelucuan-kelucuan dia, nanti akan kami bahas di podcast. Ya, podcast Igrea. Makanya di ngopi Igrea. Kalau bisa subscribe. Jangan lupa di subscribe guys. Ya, nanti kita akan bahas, kita akan kuliti, ya, berbagai macam serangan mereka yang membabi buta terhadap kekristenan. Kita mau kasih tahu bahwa iman kita itu benar-benar kuat dan kokoh. Banyak argumentasi yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa mereka itu sama sekali nggak ngerti apa-apa. Iya, asli loh. Kayak tadi kan Iren Handono, tahu nggak, yang mantan Katolik? Yang kemana-mana gitu loh. Dia bilang apa? Bahwa Yesus jadi Tuhan itu diangkat pada waktu konsili Nisea. Konsili Nisea itu nggak mentuhankan Yesus. Konsili itu melawan Arius yang keluar dari keyakinan gereja mula-mula dan para rasul. Gereja dan para rasul sudah meyakini Yesus Tuhan. Lalu muncul Arius berkata Yesus bukan Tuhan. Nah ini mau dihajar, dibabat di konsili Nisea. Bukan Yesus dari tidak Tuhan jadi Tuhan di konsili Nisea. Kan salah. Boleh bodoh tapi jangan sempurna. Sempurna kali bodohnya. Yang ketiga. Kan kalau kita lihat Roh Kudus di Alkitab, di keseluruhan, apalagi kita sudah bahas nih ya, di seminar ini dan seminar sebelumnya. Roh Kudus diserahkan gak dengan Bapa dan Anak?
Berarti Roh Kudus adalah Allah. Nah pertanyaannya, Mr. M Allah nggak? Tadi Roh Kudus mencipta nggak? Mr. M mencipta nggak? Nggak mencipta, diidentifikasi. Makanya kalau kita memang fair dan ketat gitu loh, dan ketat dengan melihat keseluruhan, keutuhan dari Alkitab, coba kita dengan jujur melihat Roh Kudus digambarkan sebagai siapa di dalam Alkitab? Sebagai pencipta, sang kehidupan yang sudah ada dalam kekekalan, yang tahu semua tentang Bapa. Coba 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini bukti kemahatauan Roh Kudus. Jadi tidak ada yang Roh Kudus tidak tahu. Semuanya dia tahu. Pertanyaannya, Mr. M tahu nggak? Nah itu makanya. Tadi saya bilang boleh bodoh tapi jangan sempurna. Gemes saya ini. Mereka tuh memang cabi-cabi begitu. Gak usah debat aja cubit-cubit pipinya. Menggemaskan. Oke, bisa nangkap ya? Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya itu sebagian aja lah. Karena nanti dibahas secara khusus di pneumatologi tentang Roh Kudus. Pokoknya Bapak Ibu datang terus lah ya kan? Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa saat lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Udah dibuka Pak. Ada Bapak Ibu? Ada yang sudah lapar. Pembicaranya yang lapar. Pembicaranya nampaknya sudah berseru-seru. Eloi lama sama. Saya menanggapi saja yang tadi itu konteksnya kan ayat yang tadi itu mereka mengklaim ini loh Mr. M itu sudah dinubuatkan oleh Alkitabmu gitu kan? Pakai ayat yang tadi itu kan yang penghibur itu. Ya betul. Nah, konteksnya kan itu. Ya, betul. Mereka mengklaim bahwa Mr. M itu Ya ini. valid datang ke dunia itu karena sudah dinubuatkan juga oleh Alkitabmu. Ya, Di betul. Injil Yohanes tadi itu. Sementara Penghibur. mereka tidak fair melihat ayat itu secara utuh. Minimal dalam hal hermeneutika, cara menafsir Alkitab, jangan lepaskan teks dari konteks. Kalau mereka ini benar-benar lepas dari semuanya, nah itu repot. Nah coba gini, coba sebaliknya. Coba kita memahami kitab mereka dengan cara mereka memahami Alkitab kita. Tahu-tahu kita masuk penjara. Nah itu repotnya. Iya, jadi mereka tuh nggak pernah fair. Ya kan, kita nggak ngapain diam-diam aja didatangin. Apalagi kalau kita nggak macam-macam. Ya. Nah. Ya, jadi yang penting kita bisa memahami apa yang kita yakini supaya kita bisa menjelaskan ketika diminta pertanggungjawaban. Ya, Bapak Ibu ya. Pak Robson, apakah Enggak, moderator nggak bisa bertanya. Oh, nggak boleh Moderator. bertanya ya? supaya selesai jamnya. Benar-benar Bapak Ibu pembicaranya sudah lapar. Supaya ini sebagai konklusi kita lah dalam seminar sesi kedua ini. Memahami Tritunggal, Pak Robson katakan sulit dengan banyak lah ya rangkaian. Bahkan seminar ini juga akan terus ada rangkaiannya kan begitu ya. Apa sih tips dari Pak Robson supaya kita sebagai jemaat bisa menangkap penjelasan yang tidak sederhana ini? Kasihlah tips-tips buat jemaat. Ya, oke. Tips hari ini ya. Bapak Ibu nunggu kan punchline-nya kan. Aduh. Nah begini, pertama udah pastilah ya, karena ini sulit, jadi jangan Bapak Ibu mengharapkan dengan hadir seminar sekali langsung ngerti. Ya, karena saya sendiri pun dari sejak S1 belajar Tritunggal. Sampai sekarang udah S3 dan sampai sekarang gak pernah berhenti untuk belajar doktrin Tritunggal. Jadi kalau Bapak Ibu dalam waktu hanya sekali datang seminar ini langsung merasa sudah harus memahami semuanya. Masya Allah. Berarti belajar terus, satu ya? Ya, terus. satu. Nggak bisa hanya sekali. Harus berulang-ulang kali. Bahkan nanti Bapak Ibu, ini kan direkam. Nanti Bapak Ibu dengarkan lagi. Nanti yang tadi ada bagian yang kita kurang mengerti.
Oh begini, tadi Cik Yola ya? Apa? Cik Fabiola ya? Yang singer. Ya, Kak Ola. Cik Yola ya. Tadi kan bicara tentang aku masih belum menangkap. Tadi pembahasan mengenai sejarah. Nah, paling tidak begini. Membahas sejarah Tritunggal tidak otomatis membuat kita langsung paham semua tentang Tritunggal. Kan Tritunggal itu kan luas aspeknya. Habis sejarah tadi kan membahas apa? Keilahian dari ketiga pribadi itu. Lalu membahas Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Yahweh. Kayak tadi Yesus adalah Yahweh. Bapak Ibu sudah mengerti nggak tadi? Dengan semua ayat-ayat yang ada. Ternyata Yesus adalah Yahweh. Yang selama ini belum disingkapkan mungkin. Karena kita mungkin belum pernah mendengarkan atau belum pernah diajarkan. Nah sekarang jadi tercerahkan. Betul nggak? Dengan begitu banyak sekali dasar-dasarnya. Lalu saya bilang begini. Paling tidak dengan kita membahas sejarah, kita bisa mengencounter tuh kayak Iren Handono yang mengatakan Tritunggal Kristologi itu diciptakan abad keempat. Ternyata istilah Tritunggal itu dicetuskan abad kedua oleh Tertullianus. Bahkan dari abad pertama pun sudah dikumandangkan oleh siapa? Origenes, meskipun salah pemahamannya. Lalu oleh siapa? Justinus Martir. Lalu yang ketiga tadi yang benar, yang memperbaiki gurunya namanya Theophilus. Ya kan? Dari abad 1 loh. Jadi paling tidak ketika ada yang mengatakan di karang-karang itu baru abad keempat, bisa kita jawab dari sisi sejarahnya. Dengan tokoh-tokohnya dan pemikirannya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tipsnya yang pertama adalah terus belajar, terus menggali. Jangan pernah bosan untuk belajar. Bapak Ibu pernah bosan nggak untuk makan? Salah kalau gitu. Kan kalau makan aja kita nggak pernah bosan, apalagi menggali kebenaran. Masa kita bosan? Amin. Itu paling. Oke, baik. Ada? Saya mendengar kata Pak begitu. Lapar Pak. Baik Bapak Ibu, berikan tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Kita akan tutup seminar kita. Saya akan menyerahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, ya kita berharap kita sama-sama mendapat sesuatu. Sekali lagi Bapak Ibu, nggak ada jalan lain yang namanya belajar kecuali mengulang. Ya, Ulangan pasal 6 ayat 4-7 mengatakan bahwa ajarlah berulang-ulang. Biar makin tajam pisau itu harus diasah berulang-ulang terus itu. Nggak ada sekali asah langsung tajam. Dari set sampai makin terus diasah makin tajam. Sama kita pun pasti seperti itu. Jadi penting untuk mengulang dan jangan pernah bosan. Ya. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu bisa hadir dari beberapa gereja juga. Dan kita akan lanjutkan di bulan depan. Masih semangat toh mengikuti kan? Nah kita membuat ini karena memang Allah kita ini diserang terus ini. Diserang terus. Jadi sebagai gereja ini adalah wujud dari tanggung jawab. Kami sebagai pemimpin gereja tentu bertanggung jawab untuk memberitahu yang benar. Gitu, nggak usah kita cari yang salah-salah orang, nggak usah. Kita beritahu yang benar, itu saja. Sehingga ketika kita tahu yang benar, kita kuat. Dan yang paling penting, ada lagi yang paling penting. Kita melakukan bersama-sama. Karena hidup kita baru berubah ketika kita melakukan firman yang kita tahu. Segudang firman pun kalau nggak kita lakukan, nggak akan pernah ada perubahan itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Pendeta Robson ya, dan Pak Pendeta Mario, dan juga kepada Pak Aman dan Pak Freddy yang luar biasa ya. Musiknya keren kan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekarang marilah kita berdiri, kita akan mengakhiri. Saya mengajak kita menyanyikan satu lagu hymn saudaraku ya, tapi cukup modern. Judulnya Hanya Kristus Harapanku. Ya, Hanya Kristus Harapanku. Sebentar. Aku mau permintaan. Boleh nggak permintaan pakai pianonya aja itu, piano string aja, nggak usah pakai musik ya. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh dikala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya
keduanya. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umatnya, walau dihina dicerca, sampai dia mati disalib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena matinya ku hidup. Ayat 3-nya, dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kasih-Nya ku teguh. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Karena cinta-Mu, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kami. Engkau menjadi dosa agar kami dibebaskan dari dosa. Engkau menjadi kutuk agar kami dibebaskan dari kutuk. Engkau menerima hukuman agar kami bisa dimerdekakan. Engkau menjadi musuh Tuhan agar kami menjadi sahabat. Sesungguhnya kami yang menjadi musuh Allah, tapi Engkau rela ditinggalkan agar kami diterima, disambut, diselamatkan oleh Allah. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami sepanjang kami hidup kami hanya memuliakan Tuhan. Sebagaimana kami belajar menerapkan di dalam gereja-Mu ini, dan kami rindu ada banyak orang Tuhan untuk kami menerapkan firman-Mu. Kami mulai dari keluarga kami masing-masing. Kami menerapkan firman-Mu, kami belajar menjadi teladan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Karena apalah artinya kami dipuji, kami berbau harum di luar, tapi dalam rumah sendiri kami berbau busuk ya Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi berkat yang kami mulai dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu yang boleh hadir sama-sama belajar ini. Engkau melihat rasa haus dan rasa lapar anak-anak-Mu, puaskanlah kami. Dan biarlah nanti kami ulang lagi mendengarkan YouTube-nya kembali dengan membuka Alkitab, dengan mencatat, terus diulang oleh pertolongan Roh-Mu. Kami akan semakin matang dan bertumbuh dewasa. Tuhan memberkati hamba Pendeta Robson Samosir yang terus memberkati melalui pengajaran ini. Terus bukakan hikmat-Mu kepadanya sehingga makin hari juga dia bisa menemukan angle-angle yang baru dari pewahyuan daripada Roh-Mu sendiri ya Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang dengan rasa syukur. Namun juga Tuhan siapkan kepada kami berkat jasmani. Berkatilah makanan minuman ini, kiranya memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh isi kami ini Tuhan. Terima kasih, akhirnya Bapak Ibu angkatlah kedua belah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, arahkan kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, Engkau yang mempunyai berkat itu, karena itu berkatilah kami satu persatu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan sendiri yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah sendiri berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.